Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Theodora Putri Vita Uli. Di sini saya akan memaparkan tentang kiasan dasar, sistem, dan metode. Yang pertama ada kesukarelaan. Kesukarelaan dalam gerakan pramuka ialah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan perilaku laris atau perbuatan yang bukan alasannya paksa atau tekanan-tekanan dan yang dilandaskan kepada sifat-sifat ketulusan hati tanpa pamrih, mengutamakan kewajiban daripada hak, pengabdian, dan tanggung jawab. Tujuan kesukarelaan ini agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada setiap akseptor didik sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang nerimo hati, tanpa pamrih, bertanggung jawab, dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Pelaksanaan kesukarelaan. Kesukarelaan harus menjadi dasar bagi seorang untuk menjadi anggota gerakan pramuka. Kalau seseorang itu telah menjadi anggota pramuka, maka atas dasar kesukarelaannya itu, ia ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka. Anggota gerakan pramuka dan mengenakan seragam gerakan pramuka serta menggunakan hak-haknya sebagai anggota gerakan pramuka. Jika dengan sukarela mengucapkan komitmen sebagai instruksi kehormatan pramuka dalam suatu peresmian menjadi anggota gerakan pramuka. Dengan sukarela mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka memenuhi persyaratan umum sebelum dengan sukarela mengucapkan komitmen sebagai instruksi kehormatan pramuka. Dengan sukarela menyatakan kesanggupannya untuk ikut membina dan mengembangkan gerakan pramuka sebelum dengan sukarela mengucapkan komitmen sebagai instruksi kehormatan pramuka. Yang berikutnya, janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dharma pramuka. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota atau pengurus gerakan pramuka dikala peresmian menjadi anggota atau pengurus. Kode kehormatan pramuka diadaptasi dengan golongan usai dari perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan pramuka dalam bentuk ketentuan moral yang disebut dharma adalah alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. Kode etik organisasi dan satuan pramuka dengan landasan ketentuan moral disusun dan ditetapkan bersama hukum yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggung jawab, dan penentuan keputusan. Sistem beregu. Sistem beregu ialah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan pramuka. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem beregu ini, karena perlu kita telaah dari dilaksanakan dalam satuan pramuka. Pengertian regu dalam sistem beregu ialah kelompok kecil yang terdiri dari 5 hingga 10 orang anggota. Dan ada pula manfaat dari sistem beregu. Yang pertama, memberi kesempatan akseptor didik pengembangan jiwa kepemimpinannya. Kedua, mempermudah dan memperlancar proses pendidikan bagi akseptor didik. Ketiga, permudah menggerakkan akseptor didik. Keempat, mempermudah pengawasan dan pengamatan. Kelima, mempermudah perkembangan langsung akseptor didik dan memberi kesempatan akseptor didik untuk berlatih hidup bermanfaat, gotong royong, kerjasama, tak tenggang rasa, dan lain-lain. Berikutnya, tanda kecakapan. Tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka ialah gejala yang dikenakan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, perilaku, dan perjuangan pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya.
Tanda kecakapan terdiri atas 3 macam, yaitu tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum atau disebut dengan TKU ialah tanda yang didapatkan pramuka sesudah seseorang pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan dilantik pada tingkat SKU tertentu. Yang kedua, TKU untuk pramuka penegak. Yang ketiga, TKU untuk pramuka pendeta. Permainan pendidikan. 1. Pesan rahasia. Semua akseptor berbaris dan membina memberikan pesannya. Setelah pembina selesai memberikan pesannya, kemudian akseptor harus menyebutkan kembali apa yang disampaikan oleh pembina tadi. Pesan yang tergantung di dalamnya bisa nama-nama benda, binatang, atau orang yang lain, dan sebagainya. Yang kedua, isi ruangan. Setiap pramuka diperintahkan masuk ke dalam suatu ruangan secara bergantian dan memberi waktu selama setengah menit atau 30 detik untuk tiap. Kemudian sesudah itu, setiap akseptor harus menuliskan sebanyak-banyaknya barang yang dilihat permainan ini untuk melatih daya ingat. Ketiga, bau dan harum. Membina bisa menyediakan beberapa macam benda yang mempunyai amis menyerupai makanan, bumbu, obat-obatan, atau parfum, dan sebagainya. Kemudian, anggota pramuka harus mencium amis dari benda tersebut dengan mata tertutup dan menyebutkan bendanya. Yang terbanyak menyebutkan itulah pemenangnya. Kesesuaian jiwa. Penyesuaian dengan perkembangan jasmani dan rohani. Maksud dari prinsip ini adalah agar proses pendidikan kepramukaan dapat mengenai sasaran dengan tepat pada tiap-tiap golongan umur pramuka. Untuk itulah maka pramuka digolongkan berdasarkan usia. Yang pertama, siaga, anak usia 7-10 tahun, penggalang usia umur 11-15 tahun, penegak pemuda umur 16-20 tahun, pendegak pemuda dewasa umur 21-25 tahun. Keprasahajaan hidup. Keprasahajaan hidup dalam pramuka adalah prinsip hidup seseorang anggota pramuka untuk hidup dengan sederhana dan wajar, serta sikap mental seseorang untuk menggunakan harta bendanya secara efisien dan sesuai fungsi sosialnya. Dengan prinsip ini, pemuda-pemudi dapat memperoleh kesempatan dan kemungkinan yang luas untuk menggelembeng diri, sehingga sanggup dan dapat hidup dalam keadaan bagaimanapun juga. Prinsip-prinsip keprasahajaan hidup dapat mengembangkan kesehatan jasmani dan rohani, serta menjauhkan dari hal-hal mungkin menimbulkan sikap yang tidak baik. Prinsip keprasahajaan hidup dapat membentuk watak dan kepribadian luhur. Perkembangan rasa, karsa, dan karya. Dalam pramuka, perkembangan cipta, rasa, dan karsa memiliki makna. Para anggota pramuka dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan nantinya dapat menjadi suatu kebudayaan yang dapat berguna. Cipta, rasa, dan karsa termasuk dalam dasa dharma pramuka, yaitu dalam makna yang terkandung dasa dharma pramuka ayat 2, cinta alam dan kasih sayang manusia. Pada intinya, seluruh manusia termasuk anggota pramuka diharapkan dapat menggunakan seluruh inderanya untuk mengetahui makna seluruh ciptaan Tuhan. Nah, baiklah pemaparan dari saya tentang kiasan dasar sistem metoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.